Luar biasa Allah kita, saudara. Amin. Mari kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia, kita mau akukan Dia pagi hari ini karena kebaikannya. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan di atas bumi.
adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Engkau berdaulat atas setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah kami di mata-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Tidak ada Allah selain Engkau yang patut diagungkan pagi ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah melayakkan kami untuk kami ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat kesehatan, buat pemeliharaan, buat kebaikan dan kebajikan-Mu Tuhan. Pagi ini kami rindu menyenangkan Engkau lewat pujian kami. Dan kami percaya di saat kami memuji Engkau ada kuasa Tuhan yang dahsyat itu turun menjamah setiap kami semua yang ada Bapa. Kami tidak mau buang kesempatan ini Tuhan. Pagi ini kami boleh rasakan lawatan-Mu. Kami rasakan campur tangan Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu yang dahsyat. Melawat pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bertahta di atas pujian kami. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan, dilalukan. Roh Kudusnya akan pegang kendali. Roh Kudus akan menguasai hati pikiran kami. Ruangan ini Bapa. Anak-anak-Mu yang belum hadir. Tuhan sertai perjalanan mereka. Mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan berkat yang kita terima ya. Tapi kita pagi ini kita mau benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena hanya Dia yang memiliki kekuatan. Hanya Dia memiliki penghiburan pemulihan untuk saudara dan saya pagi ini. Apapun keadaan kita, letakkan di bawah kaki Tuhan. Kita mau semangat memuji Tuhan. Karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Amin. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Allahku dahsyat, dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat luar biasa. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Kita kata ada, jadi ada. Yang buat yang tidak bisa, jadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Allahku dahsyat, Yesusku hebat luar biasa. Kalau lagu ini berkata Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Kita nggak boleh nyanyi dengan cuma dari bibir saudara. Tapi dari hati kita yang paling dalam. Kita mau benar-benar yakini Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Percaya saudara. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Kalau kita benar-benar meyakini Tuhan, aku percaya Allah yang ku sembah adalah Allah yang dahsyat. Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara harus hadapi di hari-hari ini, kita nggak perlu takut, kita punya Allah yang dahsyat. Nyanyikan dengan sepenuh hati. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku hebat luar biasa.
saudara? Kalau kita tidak percaya, jangan ngomong amin ya saudara. Tapi kalau benar-benar hati kita percaya, Allah kita adalah Allah yang besar, tidak ada yang mustahil. Tuhan punya banyak cara menyelesaikan masalah saudara dan saya. Tuhan banyak cara untuk menolong, membuat jalan keluar. Mungkin pikiran kita berkata itu mustahil terjadi. Itu mustahil aku mengalami hal-hal yang dahsyat. Tapi pagi ini dia akan nyatakan janjinya yang indah. Dia yang berjanji adalah ya dan amin saudara. Masalah kita berbeda ya. Meskipun saya masih berdiri di mimbar ini. Tapi saat ini saya masih mengalami masalah ya saudara. Tapi saya yakin Allah yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Bukan kita berdaulat atas diri kita sendiri enggak saudara. Tapi pagi hari ini kita punya Allah yang berdaulat untuk saudara dan saya. Apa yang tidak dapat dikerjakan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Apa yang tidak dapat dibuat oleh Tuhan dan saya. Menyelesaikan setiap masalah yang ada. Tapi satu perkara, kalau pagi ini benar-benar hati kita yakin. Aku punya Allah yang dahsyat, aku punya Allah yang besar. Itu akan terjadi untuk saudara dan saya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha. Haleluya. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin.
membawakan kur dari pemuda remaja. Kami persilahkan. Anak-anak kaum muda remaja mengajak kita yang tua-tua ya. Karena biasanya yang banyak pikiran itu orang tua-tua saudara ya. Kita menghadapi dunia yang makin sulit, makin kejam, makin penuh dengan kekerasan. Tapi pagi hari ini kita diingatkan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita ya. Mari jangan pikirkan yang aneh-aneh ya.
Mari kita hanya mikirkan bagian kita ya. Apa itu yang mulia, yang adil, yang benar, yang dapat memberikan kekuatan kita, yang dapat menyukakan hati Tuhan. Biarlah yang aneh-aneh, yang sukar-sukar, yang menguras setiap pikiran kita serahkan kepada Tuhan. Dia bagian Tuhan untuk melakukan semuanya. Kita hanya melakukan bagian kita, menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Kita sudah banyak memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita undang untuk bangkit berdiri. Tuhan punya banyak cara menyelesaikan masalah saudara dan saya. Laut aja bisa terbelah ya, bisa untuk jalan. Angin topan karena kedaulatan Tuhan bisa berhenti saat Dia mengamuk. Pagi hari ini apa yang mengganggu pikiran saudara dan saya? Apa yang benar-benar memeras pikiran kita untuk kita memikirkan yang sulit-sulit masalah kita? Pagi ini kaum muda sudah mengingatkan kita, mari kita merenungkan firman yang dapat menguatkan kita, yang dapat memulihkan kita, yang dapat menguatkan kita, saudara. Beracaralah Engkau pagi ini Tuhan. Banyak anak-anak-Mu, banyak umat-umat-Mu yang senantiasa menantikan janji-janji Tuhan yang indah. Nyatakan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan janji-Mu dalam setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena Engkau segalanya bagi kami. Di dalam kelemahan kami, kekuatan-Mu akan muncul luar biasa menjamah kami, Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu
Kami minta nanti Ibu Noni akan pimpin di dalam doa firman. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di mana kami ada saat ini. Kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan, di bait-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami sudah menaikkan pujian Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakan kami terus di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, firman-Mu Tuhan akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pak David Tuhan. Kiranya Engkau saja Tuhan beracara Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu, sampaikanlah kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin percaya Tuhan. Engkau saja dapat membelah laut. Engkau saja Tuhan dapat meneduhkan badai. Semua persoalan, semua apapun yang kami hadapi pribadi lepas pribadi. Haleluya. Kami percaya Kau sudah lalukan. Kami boleh pulang Tuhan membawa berkat yang daripada-Mu. Dan kami boleh menjadi baru dan semakin baru. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kami bersatu hati, kami satukan hati kami. Kami percaya kuasa roh kegelapan, kuasa apapun di luar Engkau sudah dinyahkan dalam pikiran kami. Dan kami hanya fokus kepada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersuka cita, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Senang pagi hari ini Bapak Ibu Saudara melihat, menyaksikan Bapak Ibu Saudara bisa hadir pada pagi hari ini. Dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah Bapak Pendeta Satoko dari daerah Mentawai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, minggu lalu saya berbicara firman Tuhan tentang kita berhenti untuk berpikir aneh-aneh. Amin. Boleh katakan bareng-bareng, stop berpikir aneh-aneh. 2, 3. Kita mau lakukan, kita mau pikirkan apa yang menjadi bagian kita. Selebih dari itu pemimpin pujian katakan, serahkan sama Tuhan. Jangan pernah merampas bagiannya Tuhan. Katakan amin. Allah kita begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau kita mau hitung satu persatu berbicara mengenai berkat Tuhan, luar biasa. Berkat secara jasmani dan berkat secara rohani. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau menyampaikan firman yang ada hubungannya stop berpikir aneh-aneh. Pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul pentingnya membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, pentingnya membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. 3M ini tidak boleh dipisah-pisah Bapak Ibu Saudara. Ini harus satu paket, amin. Tidak hanya membaca saja dan tidak hanya merenungkan saja, tidak melakukan. Tetapi pentingnya membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Banyak orang ingin bertumbuh dewasa rohani dan hidupnya diberkati. Tetapi perhatikan di sini, Tuhan sudah memberikan rahasia untuk itu, yaitu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Boleh katakan bareng-bareng Bapak Ibu Saudara, itu supaya merema di hati kita masing-masing. Dari membaca, 2, 3, membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Yosua pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-8. Mari kita baca ayat ini bersama-sama.
Saya undang semua bangkit berdiri. Yosua pasal 1 ayat 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, ketemu semua. Pelan-pelan saja dan kita bisa mengerti firman Tuhan pagi hari ini. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berhasil dan beruntung. Kira-kira kalau dinominalkan itu untungnya sebesar berapa? Berhasil dan beruntung. Pak Warandoyo bilang tidak terhingga. Dengan jelas di situ dikatakan bahwa Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan satu firman. Kalau kita mau beruntung dan berhasil. Saya akan ulangi sekali lagi baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini atau firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mulai dari pagi hari ini, yang kita mau pikirkan jangan yang aneh-aneh. Tetapi yang mau kita renungkan, mau kita pikirkan firman Tuhan. Amin. Ora bisa. Tidak bisa. Kita masih di dunia. Tetapi Tuhan menghargai setiap usaha dan perjuangan kita. Pikiran yang aneh-aneh boleh datang, tetapi kita mau penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya Yosua saja yang menyampaikan, yang menganjurkan itu. Tetapi kita akan lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. 2 Timotius, boleh saya minta tolong dibacakan. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, ia menjadi manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, anak didiknya atau pengerjanya. Ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sesungguhnya kadang-kadang berkat, keberhasilan, keberuntungan itu Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah rancangkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Tetapi sebenarnya dan sesungguhnya apa yang menghalangi itu semua? Dosa dan ketidakberdayaan kita. Kelemahan kita yang membuat rencana Tuhan yang dahsyat luar biasa itu tidak terrealisasi dalam hidup kita. Pagi hari ini saya mau
kita mau sinkronkan, kita mau samakan. Sehingga apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan sudah siapkan untuk diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk anak-anak Tuhan yang hadir pagi hari ini, mari kita mau mengikuti firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jangan pernah marah kalau kita diajar firman Tuhan. Amin. Kalau kita diingatkan firman Tuhan, wah itu sengaja itu. Itu sudah di skenario itu, menegur saya. Kalau firman Tuhan itu datang dan menemplak hidup kita, kita mau katakan amin. Tuhan punya rencana dan Tuhan tidak mau kita berlarut-larut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu pujian kaum muda katakan penting sekali. Firman Tuhan penting sekali. Sebagai pemuda dan remaja belum tahu ke depannya bagaimana. Tetapi kalau mereka mau tahu, mau melakukan firman Tuhan, saya mau katakan Tuhan akan atur begitu rapi jalan kehidupannya. Amin. Orang yang sudah ada dalam posisi rencana Tuhan, dia tidak akan pernah berkata, oh ini kebetulan. Tetapi orang itu akan berkata bahwa itu rencana Tuhan yang dahsyat. Di dalam kehidupan kita tidak ada itu yang namanya kata kebetulan. Tetapi saya mau katakan tahap demi tahap Tuhan atur, Tuhan pelihara untuk supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan sampai kepada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau sampaikan 4 manfaat dari firman Tuhan. Penting sekali itu firman Tuhan. Apa sih alasannya kok firman Tuhan itu penting? Kan masih ada hal-hal lainnya yang penting. Mungkin kita memajukan usaha kita. Kita memikirkan bagaimana anak-anak kita, mantu kita dan cucu-cucu kita. Itu kan sebenarnya lebih penting. Memang betul Bapak Ibu Saudara itu penting. Sebagai orang tua, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, tanggung jawab kita memikirkan itu. Memperhatikan itu. Jangan sampai anak-anak kita mengalami kesulitan dan kesukaran. Tetapi pada pagi hari ini ada yang lebih penting dari itu. Dan kalau kita mau menempatkan hal itu, saya yakin dan percaya keberhasilan secara jasmani dan keberhasilan secara rohani menjadi bagian kita. Katakan amin. 4 manfaat dari firman Tuhan. Yang pertama, bermanfaat untuk mengajar. Mengajar dalam bahasa Yunani dikatakan didakalia. Artinya firman Tuhan adalah sumber positif kebenaran doktrin kekristenan yang benar. Sekali lagi saya mau katakan bahwa firman Tuhan adalah sumber positif kebenaran doktrin kekristenan yang benar. Jadi kalau hari-hari ini di Mensos ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus dengan tegas menolaknya. Tidak mengikutinya. Jangan-jangan hanya karena kepentingan pribadi kita lalu kita mengiyakan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah sumber positif dan kebenaran doktrin kekristenan yang benar. Tolak ukur hidup kita selalu firman Tuhan.
tidak yang lainnya. Karena kita jumpai hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Seolah-olah baik, benar, tapi sesungguhnya ujungnya membawa kita kepada maut, kebinasaan. Contoh kita akan lihat 10 perintah Allah untuk bangsa Israel. Firman Tuhan mengajar, kita lihat di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-1 sampai 17. Ini saya berpendapat harus dibaca ini supaya kita semua mengerti. Pemuda remaja yang hadir, puji Tuhan pagi hari ini ikut beribadah. Saya rindu ke depannya pun ikut beribadah. Pemuda remaja katakan amin. Amin. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati kita bertindak. Dampaknya sampai kepada anak-anak kita. Lanjut kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, lalu laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Di sini kurang satu, istri dan suami saudaramu. Tidak boleh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan, manfaat firman Tuhan dikatakan penting sekali karena firman Tuhan akan mengajar kita, akan memberikan pemahaman sehingga berkat Tuhan itu sampai kepada kita. Yang kedua, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan.
Orang kadang-kadang lupa kalau sudah melakukan kesalahan. Nek lupane meng pisan satu kali, ora masalah Bapak Ibu Saudara. Lah nek lupanya itu seperti kemarin saya katakan peng 50 buntet. Ya bagaimana mau jadi benar? Ya bagaimana berkat-berkat itu mau sampai kepada kita? Amin. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Dalam bahasa Yunani elekmos. Di sini artinya juga adalah untuk menelanjangi kesalahan. Sekali lagi kalau firman Tuhan datang menemplak kita mau katakan amin. Bukan berarti pendeta, gembala sengaja untuk menyampaikan itu. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak bermegah untuk menyampaikan firman. Sudah dibawa di dalam doa. Kalau hanya kekuatan manusia saya takut, saya khawatir. Jangan-jangan nanti pada marah sama saya semua. Wah pendeta ini firman Tuhan ini negur nemplak terus. Saya takut secara manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara saya mau katakan saya lebih takut kalau saya tidak sampaikan itu. Jemaat Tuhan tetap ada dalam ketidakberdayaan. Jemaat Tuhan tidak berada tetap dalam kesalahan. Saya rindu kita bergandengan tangan untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Menjadi lebih baik lagi. Contoh Bapak Ibu Saudara, melalui Nabi Samuel firman Allah menyatakan bahwa perbuatan Saul adalah salah karena tidak mengikuti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam 1 Samuel Fatsalnya yang ke-15. Sedikit lagi yuk kita lihat 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-24 sampai 26. Saya minta tolong dibacakan Pak Warandoyo. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah melangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampuni aku dan dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi dalam Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Tahu Bapak Ibu Saudara apa yang dilakukan oleh Saul, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara bisa baca dari ayat 1, satu pasal ini Bapak Ibu bisa baca. Dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-34. Tuhan sudah berfirman, semuanya harus ditumpas. Tetapi Saul saat ditegur oleh Nabi Samuel dia berdalih menyalahkan rakyatnya. Oh karena saya takut sama rakyat saya. Sehingga apa yang dimaui oleh rakyatnya walaupun bertentangan dengan firman Tuhan, Saul lakukan itu. Tetapi dari pengalaman itu yang berkata bermanfaat untuk menyatakan kesalahan itu benar. Tetapi sayangnya waktu itu terlambat. Memang Tuhan sudah sediakan pengganti Saul. Kalau berkat jasmani dan rohani Bapak Ibu Saudara ingin langgeng, dinikmati oleh sampai kepada 7 turunan, bahkan lebih anak cucu kita. Kita mau tetap punya prinsip melakukan firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang di dalam melakukan firman Tuhan dilema Bapak Ibu Saudara. Seperti apa yang dialami oleh Saul. Dia takut sama rakyatnya. Khawatir sama rakyatnya. Jangan-jangan tetapi
dia salah dan keliru karena mengenyampingkan kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelajaran pagi hari ini, mari selagi kita dalam kebenaran firman Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Dalam kita melakukan firman Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Saat firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, kita mau katakan amin dan terima kasih. Lanjut yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenapa firman Tuhan itu penting sekali adalah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan dalam bahasa Yunani di situ dikatakan apa? Epanortosin. Artinya firman Tuhan itu dapat menegur. Kurang R Bapak Ibu Saudara ya. Dikorting sedikit tidak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara. Tak tambahi R gitu. Bapak Ibu Saudara, pengalaman ini dialami oleh Daud. Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15, Allah menegur Daud melalui Nabi Natan setelah Daud bersinah dengan Betseba. Ini dilema buat Natan sebagai seorang nabi. Kalau dia tidak menyampaikan, dia juga tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau dia menyampaikan, yang ditegur itu seorang raja. Tetapi luar biasa. Nabi Natan tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia dengan perumpamaan Bapak Ibu Saudara. Kita lihat yuk. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15. Ini kalau dibaca terlalu panjang Bapak Ibu Saudara ya. Nanti baca di rumah. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15. Tetapi di sini yang saya mau ambil, Daud langsung bertobat. Sangat indah cerita ini Bapak Ibu Saudara. Jadi Nabi Natan menyampaikan perumpamaan. Atau lebih baik dibaca saja ya, enggak apa-apa, agak lama sedikit. Kita akan lihat 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15 supaya kita mengerti. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar badannya sama-sama dengan anak-anaknya. Maka dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu dengan pedenya Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, pakai nama Tuhan lagi. Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud. Apa katanya? Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul dan selanjutnya.
Inilah satu cerita, satu contoh. Orang suka lupa kalau sudah melakukan padahal kesalahannya fatal Bapak Ibu Saudara. Ceritanya begini, ternyata Daud itu yang lainnya pergi berperang. Dia disotoh berjalan-jalan lihat perempuan lalu mengingininya. Tahu-tahu Bapak Ibu Saudara, perempuan itu adalah istri panglimanya yang namanya, luar biasa, Uria. Merancangkan Uria ditaruh paling untuk supaya mati. Bojone dipek. Padahal tadi ke-10 hukum Taurat tidak boleh mengingini. Jadi fatal Bapak Ibu Saudara. Tetapi indahnya dan luar biasanya, Daud tidak menggunakan kekuasaannya sebagai raja. Bisa saja dia berkata, hei pateni kuwi Natan. Sembelih, wani-wani negur karo raja. Tetapi Daud berterima kasih dan dia bertobat. Kita mau sama-sama ambil posisi seperti Daud. Saat firman Tuhan datang menegur kita, tidak akan kita marah, amin. Apalagi jengkeli khotbah, amin. Amin. Harusnya berterima kasih, amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Lalu dia bertobat. Mari Bapak Ibu Saudara, saat firman Tuhan datang menegur kita, jauhkan pikiran aneh-aneh. Oh ini sudah direncanakan ini. Oh ini sudah di skenario. Tetapi kita mau katakan amin. Engkau baik Tuhan. Engkau mau aku menikmati berkat itu. Amin. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Yang keempat. Ternyata firman Tuhan penting karena mendidik orang dalam kebenaran. Dalam bahasa Yunani dikatakan paideia. Waduh, angel banget ya, paideia. Artinya adalah sistem disiplin yang dipakai oleh orang tua Kristen yang ada. Kasih tanpa disiplin tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena kasih itu akan dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Loh katanya sama anak Tuhan harus saling mengasihi. Tetapi di dalamnya harus ada disiplin, amin. Kalau mau menerima berkat, kalau mau menerima keberhasilan, keberuntungan, ya disiplinnya kita mau giat selalu dalam pelayanan Tuhan, amin. Apapun yang dipercayakan, apapun yang diberikan tanggung jawab, itu kita mau kerjakan dengan sukacita. Amin. Tidak dengan bersungut. Jadi Tuhan Yesus yang membimbing murid-muridnya untuk saling mengasihi. Berbicara mengenai mendidik orang dalam kebenaran tidak hanya tentang kasih, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi pagi hari ini saya akan angkat tentang Tuhan Yesus yang membimbing murid-muridnya untuk saling mengasihi. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saya minta tolong Pak Warandoyo baca ayat ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitaku penuh jadi penuh. Inilah perintahmu, supaya kamu saling mengasihi seperti aku
supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah saudara yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang lain saja suruh kita kasihi, apalagi saudara kandung kita, apalagi orang tua kita, apalagi anak-anak kita. Emangnya ada anak yang enggak mengasihi orang tuanya? Ada enggak? Oh enggak ada, amin. Tapi kita yo lumayan oke ya. Oh enggak ada ya. Makanya saya bersyukur anak-anak muda di sini mengasihi orang tuanya. Amin. Amin. Nek dikandani ojo langsung melayu ke kamar banting pin. Amin. Orang tua selalu pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin. Amin. Jadi pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara, dari 4 manfaat membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sadari bahwa firman Tuhan itu penting sekali. Boleh katakan bareng-bareng, firman Tuhan itu penting sekali. 2, 3. Oleh sebab itu kalau firman Tuhan itu penting sekali, kita mau membaca, merenungkan dan melakukannya. Ayo kita saling mendoakan supaya kita dimampukan. Karena kita sadar, kita tahu, kita mengerti hidup kita penuh dengan keterbatasan. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Imani, yakini saat kita berjalan, berusaha, berjuang, membaca, merenungkan dan melakukan firman, rencana Tuhan yang dahsyat itu akan digenapkan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, hidup anak mantu cucu kita. Amin. Kalau kesalahan bisa dinikmati dampaknya, kebaikan, melakukan firman, anak cucu kita juga akan menikmati itu. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan itu pujian yang sebelum firman tadi katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan, kerjakan buat Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, biarlah mari bentuk apapun firman Tuhan yang datang dalam diri kita, kita mau responi dengan baik dan dengan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Lagi katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu.
Kita mau berbenah diri. Kita membetulkan langkah-langkah kita. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini saya digerakkan oleh Tuhan untuk mendoakan anak-anak kita yang sudah memuji Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak pemuda dan remaja, putra maupun putri, boleh berlutut maju ke depan. Kita akan doakan mereka supaya mereka rajin membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan yang membelah laut. Saya undang Bapak Pendeta Satoko untuk menumpangkan. Belah laut yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang menanggung yang buka jalan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak ini menjadi anak yang takut, hormat kepada Tuhan, baca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak ini mendekati hidupnya menjadi anak Tuhan yang kuat, baca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menolong, rajin membaca, merenungkan dan melakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak ini menjadi anak yang melakukan firman, rajin membaca, merenungkan dan melakukan masuk di dalam yang membelah laut. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, ajarkan kesehatan kamu. Anakku yang membaca, merenungkan, melakukan firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu yang sudah kami dengar, mengingatkan kepada kami, menasehati kami ya Tuhan, agar supaya kami tetap merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu lah itu yang memerdekakan kami, firman-Mu lah itu yang menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, mari Engkau berikan kami kemampuan untuk senantiasa melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Secara manusia Tuhan kami tidak mampu, secara manusia Tuhan kami tidak sanggup. Tapi kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu menyertai kami.
Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, yang sudah memberi waktu mendengarkan firman-Mu, memberi waktu memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu di tempat ini, diteguhkanlah iman mereka Tuhan, ditambah-tambahkan iman mereka Tuhan, dikuatkan mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, setiap pergumulan yang kami bawa hari ini, setiap persoalan yang kami bawa pada hari ini, kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkaulah jawaban dari setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami Tuhan, kami tetap berdoa kepada Tuhan. Kami tetap serahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah pendidikan mereka, berkatilah masa depan mereka ya Tuhan. Di kemudian hari Tuhan, mereka menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, singkapkanlah rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga, kami senang ya Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, inilah iman kami kepadamu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau pagi ini kita telah berkati melalui firman Tuhan, agar kita selalu membaca, merenungkan, dan melakukan. Itulah firman Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita tetap mengandul Gusti pada Tuhan. Amin. Gandul Gusti, gandul Gusti, sarang kita, kita wangi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti.
Tuhan. Yang senantiasa mengingatkan kami, membentuk hidup kami. Agar senantiasa berada di dalam Engkau Tuhan. Berada di tangan-Mu Tuhan. Mengikuti apa yang Kau mau Tuhan. Agar kami dapat membaca, merenungkan dan melakukan apa yang Kau mau Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Engkau telah berkati kami Tuhan. Selayaknya kami mengucap syukur Tuhan melalui persembahan ini, biarlah Engkau terima dengan hati yang senang. Karena apa yang kami lakukan ini dapat kami berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan hati yang tulus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Kita bersyukur kita masih bisa ibadah pagi hari ini. Karena di tempat lain sangat sulit untuk ibadah. Jadi gunakan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Pagi ini kita berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. 3M tadi. Masih ingat nggak kira-kira ya? 4 hal itu yang barusan disampaikan. Masih ingat nggak? Wah, bisa diulang lagi sampai ingat. Ada distakalia, ada elekmos tadi itu. Jadi warta jemaat ya. Jadi kita kadang-kadang memang kurang konsentrasi, apalagi usia-usia tua katanya faktor U. Tapi kalau kita rindu semua masih bisa kita tangkap. Ya, kita doakan Bapak Gembala diberkati Tuhan, diberi hikmat pewahyuan sehingga dapat menyampaikan firman kebenaran dan jemaat semakin bertumbuh menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, yang setia dan terus melayani Tuhan dengan bidang-bidang yang Tuhan percayakan. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta John Satako dari Gereja GPDI Mentawai. Ya, jauh Mentawai sananya Bang. Ada pulau kecil-kecil di sana Pak ya, Mentawai itu ya. Beliau ke sini karena anaknya akan divisi ya. Ya Tuhan tolong semua berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan Tuhan yang ditinggalkan di Mentawai Tuhan berkati. Pakai hambanya ini dan keluarganya untuk memenangkan jiwa-jiwa di sana. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Untuk pengumuman sebentar jam 9:30 pagi ibadah sekolah minggu. Mari kita bawa anak-anak kita yang usia sekolah minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tadi sedikit disinggung itu, sejak kecil anak-anak untuk mendengar firman Tuhan besar, tetap kuat, tetap setia. Itu ada tadi. Ya. Orang tua yang punya anak-anak atau mungkin oma opanya bawalah mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan terus dukung guru-guru sekolah minggu yang mengajar, Tuhan berikan hikmat pewahyuan sehingga firman-Nya disampaikan dapat dimengerti dan jadi dasar untuk anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Ya. Terus untuk hari Senin, ini Senin genap, ada pelayanan pos PI di Kesesi. Pak Sanjaya siap ya? Oke, ya Tuhan berkati untuk rumah Pak Sanjaya. Tuhan juga berkati pelayanan di pos PI Kesesi dan nanti di sana juga bisa dimenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Setiap berapa tahun di sana kita tahu Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Hari Selasa ibadah wanita jam 5 sore, hari Rabu ibadah umum jam 5 sore. Jemaat bisa hadir semua dalam ibadah ini dan hari Kamis ada doa puasa. Jemaat yang mau ikut doa bisa hadir di gereja jam 12 siang. Terus hari Jumat ibadah pria jam 18.15 petang. Diharapkan kaum pria juga banyak yang hadir lagi karena Jumat kemarin juga agak kurang lagi saudara. Yuk prianya semangat, ibu-ibu dorong tuh prianya untuk bisa hadir dalam ibadah pria. Dan Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 petang. Kiranya sepanjang hari ini sepanjang minggu ini Tuhan tolong kita dalam pemberian Tuhan dan menjadi orang-orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Aminnya cuma sedikit. Anak muda tadi yang ngebor-ngebor nyanyi merenungkan enggak ada amin. Tadi stop, jangan neko-neko. Jangan neko-neko. Mari kalau kita suka membaca, merenungkan
melakukan firman Tuhan pasti nggak ada yang neko-neko. Karena yang kita berikan apa aja, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji dan patut apa ya, satu lagi. Ya itu. Itu pasti nggak neko-neko, saudara. Mari kita berdiri semua, kita nyanyi pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Bapak trio akan tutup dengan doa dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktu bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah di sisiku. Takkan takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktu bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah Kau di sisiku. Takkan takut asal Kau di dekatku, beserta haleluya selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ibadah pada pagi hari ini ibadah yang diberkati dan ibadah yang berkenan kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kami yakin Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, Amin. yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau berikan penghiburan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan pergumulan-pergumulan kami, masalah-masalah yang terberat dalam kehidupan kami mau letakkan di dalam tangan kaki-Mu ya Bapa. Haleluya. Karena kami yakin Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau kalau Engkau berkehendak di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, ajarkan kami dan mampukan kami Tuhan untuk menjauhkan segala kejahatan-kejahatan kami, menjauhkan segala dosa-dosa kami. Karena kami percaya itulah yang menjadi penghalang Tuhan. Akan doa-doa kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami Bapa, mampukan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu membaca firman-Mu. Amin. Untuk merenungkan firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu Tuhan. Walaupun secara kedagingan, secara manusia lemah Tuhan. Tapi kami percaya pada pagi hari ini Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Untuk kami melakukan kehendak-Mu ya Bapa.
Sehingga Engkau berkenan akan kehidupan pribadi lepas pribadi ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera, sukacita menyertai kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami nak kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami Tuhan, sehingga kami semua boleh tiba dengan tiada kurang suatu apapun. Dan kembalikan kami minggu depan untuk kami kembali beribadah, memuji, membesarkan dan mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, diterima dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.